Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami JKP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Saya Santi Ningsih sebagai observer. Saya Helin Hartati sebagai coach. Saya Urip Prasojo sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Helin. Waalaikumsalam Bu Santi. Sehat Bu Helin? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Santi? Alhamdulillah, saya juga sehat. Bu Helin sudah tahu kita akan berbincang tentang apa? Ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi. Pada saat coaching itu saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai coach. Gitu. Sebelumnya kita akan diskusi dulu ya Bu. Boleh diskusi tentang rubrik penilaian percakapan coaching Bu Helin nanti dengan siapa Bu Helin nanti? Dengan Pak Bu? Dengan Pak Bu ya. Ya, gimana rubrik penilaian percakapan coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur kita? Atau bagaimana Ibu membuat mengajukan pertanyaan berbobot? Atau bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Helin nanti? Siap Bu Helin? Siap Bu Santi? Oke, kalau gitu yang pertama Bu Helin ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coach apa? Begini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan tersebut pada coach saya. Bagaimana yang nanti Bu Helin inginkan untuk saya amati? Saya itu bisa menstimulasi coach saya untuk bisa menemukan ide-ide atau solusi untuk permasalahan sendiri. Gitu ya. Kemudian bagaimana penilaian Bu Helin sendiri terhadap apa yang akan Bu Helin kembangkan? Ya, itu ya tadi ya, coaching itu bisa menemukan sendiri dan saya bisa menstimulasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Kemudian apa harapan Bu Helin dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap nanti di proses coaching saya bisa berjalan dengan lancar ya, bisa sesuai dengan alur kita. Ibu Helin, semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar ya. Ya, amin. Terima kasih. Silakan bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum Pak Urip. Waalaikumsalam Helin. Ya, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Pak? Oh, kabar saya agak sedikit kurang baik sebenarnya Helin. Kenapa ya Pak ya? Ya, ada permasalahan di kelas saya. Kemarin kan saya sudah WA Bu Helin sebenarnya, tapi tidak dibalas mungkin karena terlalu sibuk dengan urusan organisasi. Iya, mohon maaf ya Pak. Untuk hari ini ada waktu untuk saya Bu? Untuk hari ini kebetulan saya agak sedikit longgar Pak. Iya. Iya. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini nanti apa sih tujuan yang Pak Urip harapkan? Ya, saya bisa menemukan solusi terhadap masalah yang terjadi di kelas saya, terutama terkait dengan pembelajaran. Oh gitu, jadi tentang permasalahan murid Bapak yang ada di kelas ya. Yeah. Kalau boleh saya tahu kira-kira permasalahan seperti apa ya Pak? Ya, biasa Bu, masalah anak-anak, ada anak-anak yang tidak fokus dalam pembelajaran, namanya gairah. Dia itu kalau mengikuti pembelajaran saya, terutama matematika itu dia tidak bisa fokus dan konsentrasi. Dan satu lagi namanya si asik, kalau saya tidak, dia itu juga sama masalahnya. Dia tidak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, begitu masalah saya. Oh begitu. Terus kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebab dari beberapa anak itu kurang memahami materi yang Bapak sampaikan itu kira-kira karena apa ya? Kemarin sudah saya berbincang dengan anak-anak tersebut. Yang satu katanya tidak pernah sarapan, terus yang satunya lagi juga dia malah kalau dijelaskan itu tidak mudeng Bu, karena ya bingung Bu gitu. Iya. Jadi dari melihat beberapa faktor itu kira-kira yang paling spesifik menjadi penyebab masalah kelasnya Pak Urip apa? Ya, kalau menurut saya sih karena memang mereka kurang begitu konsentrasi dalam memperhatikan penjelasan saya. Jadi karena salah satunya tadi adalah faktor sarapan ya Pak, memang sulit memahami materi juga. Sebenarnya seberapa besar
terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran di kelas? Seperti murid yang lain, Bu. Jadi iya. mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih fokus, lebih konsentrasi, dan hasil belajarnya juga lebih meningkat, Bu, dari yang kemarin-kemarin. Baik Pak, kalau begitu setelah Bapak mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan masalah Bapak tersebut, kira-kira bagaimana ini langkah Pak Urip yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, terima kasih, Bu. Maka saya kemarin sudah merencanakan yang pertama untuk mengatasi yang tidak sarapan itu, saya ingin selalu kerjasama dengan orang tua melalui grup WA. Akan saya ingatkan selalu setiap hari agar anak-anak itu disiapkan sarapan. Kemudian kalau untuk yang satunya yang nanti saya akan mengadakan bimbingan secara lebih khusus. Jadi selain itu saya akan memanfaatkan teman-teman mereka yang sudah lebih pintar untuk menjadi seorang tutor sebaya, begitu. Oh baik, bagus sekali ya Pak. Kemudian apa sih komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah tersebut? Rencana dan akan diterapkan nantinya dalam pembelajaran di kelas? Insya Allah ini saya akan selalu menjaga komitmen saya dengan melaksanakan secara terus-menerus, konsisten, dan saya selalu akan memberikan pengawasan terhadap anak-anak tersebut apakah sudah melalui perkembangan atau perubahan yang terhadap rencana saya. Begitu Pak ya. Terus kira-kira siapa ini yang bisa membantu Pak Urip dalam menjalankan rencananya? Kalau di sekolah saya tidak bisa sendiri, Bu. Walaupun punya rencana baik, tapi saya tetap harus minta bantuan atau kolaborasi dengan ibu saya selaku kepala sekolah, dan kemarin juga saya sudah minta bantuan rekan sejawat saya yang saya minta bantuannya juga, Bu. Dan juga ada orang tua, Bu, terkait dengan sarapan juga saya ingin kolaborasi dengan mereka, entah itu melalui WA ataupun komunikasi secara langsung. Oh, jadi menurut Pak Urip itu dengan kolaborasi akan mempercepat dan akan menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ya Pak ya? Iya. Iya. Kemudian bagaimana tindak lanjut Bapak yang akan dilakukan untuk kedepannya? Ya ini, Bu, saya selalu akan memantau perkembangan anak dan selalu bekerjasama dengan berbagai pihak. Yang sudah saya sebutkan tadi seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan bahkan saya akan melibatkan orang tua untuk selalu mengawasi perkembangan belajar anak. Iya, berarti untuk kedepannya Pak Urip akan menjalin komunikasi dengan murid dan juga dengan wali orang tua ya Pak ya? Iya, Bu. Baik Pak. Terus dari perbincangan kita hari ini kira-kira bagaimana sih yang Pak Urip rasakan? Wah, ini luar biasa ya, Bu. Dari tadi yang semula saya sedikit pusing, ini saya mencurahkan segala rencana kepada Ibu itu. Saya merasa luar biasa lah, senang sekali ya. Intinya Ibu bisa menemani saya dan mendengarkan keluh kesah saya, begitu. Iya. Ya, saya rasa perbincangan kita hari ini memang luar biasa sekali ya Pak ya. Dan saya harapkan nanti Bapak bisa menerapkan serta melakukan perubahan yang baik ya Pak di kedepannya. Semangat ya Pak. Ya, terima kasih sekali, Bu. Insya Allah selalu semangat. Amin. Kira-kira masih adakah yang perlu dibicarakan Pak? Untuk kali ini cukup, Bu, tapi saya nanti tetap akan selalu minta bantuan Ibu yang untuk membantu saya lah ke depan terhadap rencana yang akan saya lakukan. Oke. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Saya kira cukup ya Pak. Saya pamit dulu akan melanjutkan kegiatan saya. Ya, Ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Helin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Helin, hari Bu Helin dan Pak Urip sudah melakukan praktek kucing ya bersama. Sebelum penutupan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Helin. Ya, silakan. Oke, yang pertama menurut Bu Helin, bagaimana Bu Helin menilai sendiri performa Bu Helin tadi? Menurut saya praktek kucing sehat tadi sudah baik ya Bu, sudah sesuai dengan alur data, yaitu sudah menentukan tujuan serta identifikasi dan rencana aksi sampai dengan komitmen dan tanggung jawab. Oke, apa yang menurut Bu Helin menilai demikian? Ya tadi saya sudah merasa sudah menjalankan alur data yang dengan baik. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Santi. Oke, menurut pengamatan saya tadi Bu Helin itu sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik, Bu, luar biasa. Kemudian sudah sesuai dengan alur kita, juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kemudian bagaimana pendapat Bu Helin mendengar ini? Terima
terima kasih sekali Bu, senang sekali bisa mengapresiasi saya seperti ini. Ini menjadi penyemangat saya. Iya. Namun demikian Bu Herlin, saya juga melihat ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa dikembangkan dari Bu Herlin tadi. Tadi Bu Herlin saya amati mengajukan pertanyaan kapan. Nah dari situ Bu Herlin bisa diteruskan dengan pertanyaan di mana. Bu Herlin, bagaimana pendapat Bu Herlin? Terima kasih sekali ya masukannya dari Bu Santi, nanti akan saya perbaiki lagi, akan saya masukkan lagi untuk pertanyaan tempat dan kapan waktunya. Baik Bu Herlin, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Herlin berdasarkan hasil coaching tadi? Saya kira yang masih saya perlu kembangkan adalah pada mendengar aktif ya Bu. Mendengar aktif ya? Iya. Lalu apa rencana tindakan untuk selanjutnya? Saya akan lebih memperdalam lagi untuk materi ini Bu tentunya. Oke, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang dari benak Bu Herlin, apa yang akan Bu Herlin lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Mungkin saya akan memperbanyak praktek coaching ya Bu, dengan rekan sejawat nantinya. Oke, di mana itu Bu? Di sekolah dulu ya, di sekolah saya. Siapa yang menjadi Bu? Ya, rekan sejawat saya. Ya, Bu Herlin. Kemudian, mohon izin ya Bu Herlin, bolehkah hasil observasi ini saya masukkan di rubrik penilaian? Boleh, silakan Bu Santi. Terima kasih Bu Herlin. Terakhir nih Bu, Ya, apa yang Bu Herlin dapat dari proses ini? alhamdulillah saya sudah lebih memahami untuk saya mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu. Ya, Kita Bu Herlin? sudah. Oke, semangat Bu Herlin. Iya, terima kasih Bu Santi. Sampai